Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena pagi ini kita bangun dan menghirup udara segar, badan kita terasa segar dan sehat. Pagi ini kita akan baca firman lagi kembali. Sebelum aku sarapan, aku baca firman Tuhan dulu. Kasih makan rohani dulu kepada jiwaku, ya, kepada tubuhku supaya aku kuat dan tenang menghadapi kehidupan ini. Sebelum kita mulai membaca dan membahas firman Tuhan ini, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu kepada kami. Pada pagi ini Bapa, Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat dan segar. Kami menghirup udara yang sehat ini. Kami menghirup udara yang segar ini. Bapa, terima kasih untuk setiap berkat-berkat-Mu kepada kami. Saat ini Bapa, kami akan membaca kembali firman-Mu. Ajari kami Bapa, taruhlah apa yang Engkau taruh ke dalam hati kami masing-masing, supaya kami melakukan Bapa sesuai turut kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan memuliakan nama-Mu. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Di video yang lalu kita baca tentang perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Jadi udah banyak sekali ya di situ dijelaskan dan sangat jelas sejelas-jelasnya. Dan dalam hati kecilku aku nggak usah kayaknya banyak menerangkan. Sebenarnya di situ itu sudah penuh dengan keterangan ya, di mana menceritakan tentang bagaimana bangsa Yahudi yang hanya memikirkan dirinya, ibaratnya egois. Kalau untuk keuntungan mereka mengatakan, oh ini firman Tuhan, atau ini berhubungan dengan firman Tuhan. Tetapi kalau untuk menghubungkan dengan ketidakuntungan, ya, merugikan bagi mereka bisa menghalalkan segala cara, artinya mengesampingkan firman Tuhan itu daripada keinginan mereka. Jadi Tuhan sampai mengatakan, percuma engkau ibaratnya menyembah aku, memuji aku. Contohnya kayak kita sekarang ya, pergi ke gereja, baca firman Tuhan, berdoa, tetapi hatimu jauh daripadaku. Itu tadi seperti aku bilang, tidak melakukan firman Tuhan itu, tidak menghidupi firman Tuhan itu. Jadi dia cuma hanya datang ke gereja, duduk manis, dengar firman Tuhan, pulang, udah. Hidup ya hidup gitu aja, sama dengan dunia ini ya. Tidak melakukan firman itu, tetapi orang ngelihatnya baik kan, tiap hari Sabat ke gereja, oh dia selalu baca firman, oh dia selalu berdoa. Tetapi perlakuannya kepada sesamanya atau siapapun ya, kehidupan dia tidak ada mencerminkan seorang anak Tuhan. Dan kadang-kadang dia malah lebih mematuhi adat istiadat daripada firman itu sendiri. Aku sebagai orang Batak ya, bukan aku nggak malu jadi orang Batak. Tetapi kadang aku juga, makanya aku bilang di sini, mohon maaf sekali lagi, bukan menyinggung adat istiadat Batak dengan segala apa. Kalau memang sanggup ya kita lakukan. Tetapi bukan jadi memberhalakan segala sesuatu itu daripada Tuhan. Apalagi kita yang orang Batak sudah jadi Kristen. Hendaklah kita juga menduluankan ya, menomorsatukan itu Tuhan. Jadi nggak jadi kayak orang Farisi seperti ini. Jadi adat istiadat itu harus bisa dipisahkan daripada agama itu sendiri. Dalam artian kebijaksanaan ya, bukan udahlah nggak usah adat lagi, bukan kayak gitu maksudku. Tetapi hendaklah seperti kata Tuhan, firman yang duluan, perintah Tuhan duluan, barulah adat istiadat itu. Makanya aku bilang kalau di adat kami orang Batak banyak sekali. Jadi di sini aku bilang kalau sanggup sih nggak apa-apa. Tetapi jangan jadi memaksakan. Contohnya karena mau pesta buat mengadati lah, atau pesta buat ini dan itu, jadi berutang-utang ya. Terus hal-hal yang banyak lah ya, yang kalau mau diceritakan. Tetapi aku nggak mau seperti menjelek-jelekkan atau begitu, bukan. Tetapi di sini kita ambil esensi, inti, maksud, kembali lagi ya, bukan leterlek itu, oh si Anu bilang kayak gini, oh si ini bilang, bukan kayak gitu. Jadi kalau orang Batak zaman, mungkin lebih tepatnya orang Batak yang punya kebijaksanaan, dia pasti pun berpikir hal yang sama. Artinya lebih baik untuk orang yang hidup daripada orang yang mati. Karena kalau kita terlalu fokus kepada adat istiadat dengan orang mati, sementara yang orang hidup kita abaikan, ibaratnya seperti itu. Jadi di sini kita belajar, terutama untuk orang Batak, kita banyak kali adat soalnya kan, hampir sama kita kayak orang Yahudi ini, banyak kali tata cara ini segala macam. Tetapi di sini
seperti aku mengambil kutipan ada seorang pendeta orang Batak yang aku pernah baca di internet. Dia bilang, jangan sampai kita orang Batak ini lebih malu dia nggak punya adat daripada nggak punya Tuhan. Jadi ibaratnya itu sudah jelas lah. Kalau kita renungkan, jangan sampai seperti itu. Artinya kita udah jadi menomorsatukan adat itu. Udah lebih condong itu adat itu udah itu Tuhan kita. Jadi kan itu ibaratnya jadi kayak berhala. Nah itu nggak bisa lah. Tuhan tidak berkenan untuk yang seperti itu. Karena dia sudah bilang, aku adalah Tuhan yang cemburu, katanya ya. Jadi jangan ada padaku ilah atau Allah lain di hadapanku. Jadi biarlah itu menjadi bahan perenungan buat kita ya. Karena kalau mau dibahas itu pasti panjang lagi, yang pasti itu sudah jelas sekali ya ayatnya di situ ya. Kemudian kita akan lanjut lagi di Markus 7 ayat 24 sampai 30. Kemudian Matius 15 ayat 21 sampai 28. Jadi aku baca yang di Matius aja ya. Tadi aku udah baca yang di Markus itu. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi di sini kalau kalian baca yang di Markus itu ya, si ibu itu di sini dibilang dia adalah perempuan Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Aku nggak tahu apakah Fenisia itu juga di Kanaan itu ataukah dia orang bangsa Yunani tapi tinggal di Kanaan. Aku nggak tahu. Kalian bisa searching aja di YouTube atau di YouTube, di Google atau di mana saja. Karena di sini poin aku selalu ambil intisarinya, ambil maksudnya, ambil esensinya. Bukan letterlek ini sianu. Pokoknya cerita ini atau kisah ini adalah kisah yang sama, mau itu bangsa ini kek, mau itu kek, nggak peduli aku ya, karena yang aku pedulikan adalah maksud Tuhan, firman Tuhan itu apa ya. Kadang-kadang kalau kayak gini, gimana sih cerita Alkitab ini, kok yang ini katanya bangsa Kanaan, yang ini bangsa Yunani, yang ini jadinya akan bentrok, padahal sekarang di sini dibilang mau intinya aja lah. Kalau orang kadang-kadang mencari kesalahan ini, nah itu, ini segala macam. Yang jelas kalau bagi aku ini, cerita dan kisahnya sama dan intinya anak itu sembuh. Jadi kalau mau kita urutkan dari ceritanya tadinya Yesus dia bilang dia mengungsi, ya dia nggak mau diganggu, tapi ya namanya orang cari kesembuhan pasti kan tahu aja ya, ibaratnya kayak cerita-cerita dari mulut ke mulut. Makanya si ibu ini kejar Yesus sampai dapat karena dia ingin anaknya sembuh. Dia bilang, "Kasihanilah aku Tuhan, kasihanilah aku anak Daud, anakku sakit," katanya. Ya begitulah ya seorang ibu ya. Kalau mau cerita, aku nggak tahu lah sekarang. Cuman aku nggak mau masukin. Yang penting seorang ibu sangat sayang pasti kepada putrinya. Jadi terlepas dari ucapan orang ini itu, yang pasti seorang ibu pasti menyayangi putrinya. Jadi kalau putrinya sakit, kenapa-napa, udah pastilah dia khawatir, udah pastilah dia bersedih karena itu adalah putrinya, anaknya ya. Jadi dia berusaha keras untuk bertemu dengan Yesus dan bayangkan di situ sudah bertemu ya, sudah bertemu loh dengan Yesus langsung. Dia bilang, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku, anakku kerasukan setan, sedang terbaring di tempat tidur."
Yesus tidak ngomong dulu ya, nggak jawab dia dulu awalnya. Kemudian si murid-muridnya mengatakan kepada Yesus, usirlah dia, suruhlah pulang, kata murid-muridnya kepada Tuhan Yesus. Kemudian jawab Tuhan Yesus itu malah dia bilang, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Intinya Yesus menjawab, aku cuma datang buat bangsa Israel. Karena bangsa Israel seperti kembali lagi, kalau kita memang udah sering baca firman ini, bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Jadi ibaratnya kayak anak-anak kandung lah, anak-anaknya Allah, anak kerajaan Allah. Jadi di luar itu enggak. Jadi si ibu ini di sini dikatakan tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata. Bayangkan, nggak kalah dia. Maksudnya dia nggak patah semangat, dia nggak menyerah, dia langsung mendekat, dia sembah Yesus ya, dia tunduk sembah Yesus. Tetapi Yesus katanya lagi menjawab dia ya, dijawab lagi sama Yesus. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Jadi pembicaraan itu ya ibaratnya mereka itu seperti kayak kompromi juga itu kan. Jadi udah ditolak-tolak sama Yesus. Nggak boleh, aku nggak datang buat kalian. Aku nggak datang buat kalian. Jadi aku cuma datang buat anak-anakku, ibaratnya bangsa yang kupilih gitu ya. Tetapi si ibu ini nggak mau menyerah, dia malah berlutut, dia tolonglah Tuhan, tolonglah, dia bilang. Kemudian Yesus menjawab lagi, tidak pantas roti yang akan dikasihkan kepada anak-anak dilemparkan kepada anjing. Kalau kalian tahu maksudnya ini, pasti sebenarnya ibu itu pasti punya rasa tersakiti ya, karena dia ibaratnya dibilang anjing ya, dan itu kalau mau baca anjing itu melambangkan di Alkitab itu adalah kotor, najis, dan sebagainya ya. Pokoknya nggak layak lah. Tapi kalau dibilang anak Tuhan ya, anak kerajaan Tuhan itu dilambangkan dengan domba. Dan kambing itu juga hampir sama dengan anjing. Ibaratnya dia cerminan orang yang nggak dipilih Tuhan gitu. Malah anjing ini lebih parah lagi. Ibaratnya udah kotor, ibaratnya mencerminkan iblis lah, kejahatan lah kalau anjing ini. Tetapi ya itu tadi kembali lagi aku bilangnya, anjing aja pun ada yang baik. Nggak semua anjing juga. Makanya di sini kita harus ambil esensi. Dan di sini juga kita harus tahu juga ya, anak Allah, bangsa yang terpilih, bangsa Israel ya, bangsa Yahudi itu. Di sini pun sebelum cerita ibu ini, kan ada yang di situ adat istiadat bangsa Yahudi dan perintah Allah. Jadi sebelum kita kembali ke cerita ini sudah dijelaskan di situ. Bahkan bangsa Israel pun atau bangsa Yahudi itu pun, Tuhan Yesus bilang apa? Kau menyembah aku tetapi hatimu jauh. Nah, sementara yang anjing yang dikatakan di sini, yang dikatakan dia tidak bangsa pilihan ini, malah dia menyembah Tuhan, percaya sama Tuhan, dia kekeh, harus Tuhan, pokoknya Tuhan yang sembuhkan. Disinilah Tuhan bilang apa? Anjing, tidak pantas katanya. Tetapi anjing ini, diibaratkan si ibu ini ya, dia malah menjawab, malah merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Malah dia bilang, benar Tuhan. Tetapi anjing pun makan remah-remah dari bawah meja. Jadi kalau mau dibilang di sini sebenarnya sedih sekali ya kalau mau kita pikir-pikirkan lagi. Makanya di sini ibu itu benar-benar dia imannya sekuat itu gitu loh, setegar itu. Dan terakhir ya, Tuhan udah nggak ibaratnya banyak berbicara lagi ya, ibaratnya nggak banyak menanyain lagi. Dia hanya mengatakan di sini, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan di akhirnya, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi kalau dibaca di Markus itu, dia bilang, pulanglah, anakmu sudah sembuh ya. Setan itu sudah pergi, kata Tuhan. Tetapi di sini yang mau aku garis bawahi juga, bahwasannya pertolongan Tuhan itu bukan hanya kepada bangsa Israel saja, bukan hanya kepada bangsa Yahudi saja. Kalau udah kayak gitu, berarti aku bangsa Indonesia, orang Batak nggak masuk dong. Kita ibaratnya masuknya jadi kayak anjing dong, kan gitu. Tetapi di sini berkali-kali aku bilang lagi, baca firman Tuhan, cari Tuhan sendiri, berdoa pada Dia. Kita cari esensi, maksud, tujuan, bukan leterlek ini si anu. Kalau kayak gitu, udah jadi kayak orang Farisi, mempertentangkan ini, mempertentangkan itu, tapi nggak tahu maksudnya. Jangankan maksudnya tahu, lakukan pun enggak. Jadi artinya kita udah jadi si setan itu, kita udah jadi si jahat itu. Makanya di sini kita coba pikirkan lagi lah firman ini.
maksud firman ini disampaikan ke kita? Apakah cuma mau menghafal? Apa cuma mau membaca aja? Atau cuma tahu doang? Cuma tahu menerangkan ini itu, tapi nggak dilakukan? Bukan. Berkali-kali aku bilang juga, dan bukan hanya aku ya, firman Tuhan mengatakan, yang melakukan. Karena kembali lagi, yang melakukan itu udah pasti membaca, udah pasti menghafal, udah pasti dia itu dekat-dekat dengan firman itu. Udah pasti dia tahu firman itu. Jadi, kita lakukan firman Tuhan, kita genapi hal-hal yang ingin Tuhan berikan kepada kita, dan kita selalu dekat dengan Tuhan, kita hidupi firman Tuhan, kita menunjukkan terang itu, menunjukkan garam itu. Bahwasanya kasih Tuhan kepada kita sungguh luar biasa, menyelamatkan kita hari ini sampai selama-lamanya. Jadi di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Di dalam Tuhan tidak ada penghukuman, tidak ada penuduhan. Tuhan Yesus sudah menebus kita, sudah selesai katanya. Kita tinggal melakukan firman-Nya saja. Jangan lakukan kejahatan, jangan lakukan perintahnya iblis. Jangan lakukan perintah iblis. Kalau kita lakukan perintah iblis, kita anak si jahat. Jadi kalau komplainnya ke Tuhan Yesus, udah salah. Karena apa? Perbuatannya 0. Kalau kita lakukan yang baik, Tuhan Yesus nggak perlu diajari. Dia nggak perlu diajari. Dia tahu yang terbaik buat kita, dia buat rancangan yang terbaik. Makanya kalau baca di firman Tuhan itu, siapa yang menjadi anaknya Tuhan, siapa yang melakukan firman Tuhan itu, pasti mendatangkan kebaikan. Kalau kita bilang, enggak lah aku banyak masalah gini-gini, coba koreksi lagi. Coba pikirkan lagi. Udah benar enggak tingkah laku kita di hadapan Tuhan? Sudah benar enggak? Sudah benar-benar atau fake? Atau kita berpura-pura menjadi benar? Coba pikirkan lagi. Makanya aku bilang, buka Alkitabmu, baca, berdoa, hidupi firman Tuhan. Jangan hanya baca, tetapi enggak dihidupi. Baca dan hidupi, lakukan. Karena kalau orang yang melakukan itu udah pasti orang benar. Kembali lagi, orang benar didengar Tuhan, doa orang benar didengar Tuhan, doa orang benar selalu dijawab Tuhan. Dan dia berkenan kepada orang benar. Tetapi kepada orang fasik, kepada orang berdosa, kita orang berdosa juga. Tetapi dalam arti kita sudah dipulihkan dan kita menghidupi firman itu. Sehingga kita dilayakkan, dimampukan Tuhan. Kalau kita sudah berdosa, sudah ditebus, tapi perlakuan kita juga nggak berubah-berubah, nggak bertobat-bertobat, itu bukan anak Tuhan. Itu namanya anak setan, anak iblis. Jadi jangan salah di situ. Biarlah ini menjadi perenungan buat kita dan menguatkan iman percaya kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus dan hanya nama Dia saja yang dipermuliakan. Kita berdoa, Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu pada pagi ini Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih, di mana firman-Mu selalu mengingatkan kami untuk melakukan firman-Mu. Firman-Mu menyehatkan tubuh dan jiwa kami, memberikan kami ketenangan. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang luar biasa baik. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, sertai kami sepanjang hari. Sempurnakan doa kami Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton firman ini. Kalau kalian punya komen, pendapat dan lain silahkan di komen. Kita berbagi. Tidak ada penuduhan, tidak ada pemaksaan, tidak ada apapun. Kita saling sharing untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menguatkan iman percaya kita. Tuhan memberkati. Amin.